Selamat datang di channel Isekai Film. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk uang parkirnya. Kali ini kita akan bahas Manhwa 1 Million Times Attack Speed chapter pertama. Dan cerita di channel ini merupakan sebuah review saja. Dan cerita lengkapnya silahkan ke website resminya dan berikan love untuk mengapresiasi penulisnya. Tanpa berlama-lama, mari kita ke opening saja. Cerita dibuka dengan keadaan suasana di malam hari di kota Tian, benua Yeyun. Keluarga Y. Gubrak suara pintu gerbang yang ditendang oleh seseorang yang datang dengan keadaan yang sepertinya tidak senang. Seorang itu berkata, "Yayan, sampah tidak berguna. Apa kamu sudah mati? Jika belum, keluarlah." Dengan merangkak diketahui orang tersebut adalah seorang pelayan keluarga Y dengan nama Fang Hao. Kemudian pintu rumah dibuka. Di sana terlihat seseorang yang akan menjadi MC kita yang bernama Ye Yun dengan keadaan duduk, dan terlihat juga sebuah cairan merah yang masih ada di bagian mulut. Sambil tertawa, Fang Hao berkata, "Kau memang benar-benar jenius tahap menempa. Bahkan setelah terkena racun Soul Rodding Corpse dalam dosis yang tinggi, kau tidak langsung mati rupanya. Dan sebagai sesama anggota keluarga Y, aku akan langsung mengirimmu ke neraka." Terdengar juga suara perintah, "Serang!" Salah satu bawahan dari Fang Hao ternyata mengenali Yeyan dan meminta maaf sambil tertawa dan berkata, "Hahaha, maaf Tuan Muda, aku tidak memiliki pilihan," sambil mengayunkan pedang pada sang MC kita. Sang MC tidak tinggal diam dalam keadaan ini dan menangkap tangan seseorang yang menyerangnya. Tadi dengan terkejut sang penyerang itu berkata, "Bagaimana bisa?" Dan lalu, cerat, cairan merah menyembur di mana-mana. Dengan mata tajam, Yeyun berkata, "Aku mempunyai nasihat untuk kalian sebelum mengambil tindakan. Meminimalkan omong kosong kalian." Fang Hao di sana terkejut. "Bukankah kau sudah diracuni dan kemudian terluka? Bahkan kau kini telah mengalahkan bawahanku dengan satu tangan dan juga kultivasimu pulih." Apa kalian bertanya-tanya kenapa kultivasiku pulih? Dengan menebak apa yang dipikirkan Fang Hao dan bawahannya. Dan sang pengarang cerita ini membawa kita flashback melihat bagaimana kejadian awal sang MC bisa pulih. Ternyata sang MC itu direinkarnasi ke dalam tubuh tuan muda yang bernama Yeyun. Dan sebelum direinkarnasi itu, aku merupakan seorang otaku, ya sejenis wibu gitu, dan gamer senior. Suatu hari, aku terbangun dan menemukan diriku yang sudah berada di dalam tubuh dari tuan muda keluarga Y, dengan nama yang sama dan nama keluarga yang sama. Dengan sensasi yang menyakitkan dan ingatan yang masih tersisa, memberitahuku bahwa tubuh ini telah diracuni oleh Ye Kun, putra tertua dari keluarga Y. Dalam waktu semalam, aku berubah dari sang jenis bela diri menjadi kehilangan nyawa. Apa aku akan mati begitu saja? Saat baru tiba, aku tidak bisa menerima ini. Dan dalam saat yang sama, ada suatu kejadian aneh. Munculnya sebuah notifikasi sistem yang berkata, "Sistem lahap universe telah cocok dengan host.
dan telah aktif secara otomatis. Dengan bingung dan bertanya, Ye Yun berkata, "Sistem pelahap universe, apa itu?" Notifikasi muncul kembali seraya berkata, "Mendeteksi jumlah racun di dalam inang dan dapat membahayakan nyawa inang." Muncullah sebuah pilihan, "Apakah kamu ingin melahapnya?" tanya sistem pada Ye Yun. Dengan tangan bergetar, seraya berkata, "Aku tidak memiliki hak untuk memilih kali ini." Lalu menekan pilihan ia. Terlihat di sana sang MC munculkan aura yang berwarna biru keputihan dan muncul seperti kilat-kilatan listrik atau seperti petir yang sangat besar. Kemudian notifikasi sistem muncul kembali, mengaktifkan panel atribut, mengaktifkan ruangan penyimpanan. Racun berhasil dilahap. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 800 XP dan juga mendapatkan original pill Mountain Palm menjadi Fire Poison Palm. Dan di sana juga terlihat profil Ye Yun. Tuan rumah Ye Yun, ranah poin pengalaman, tubuh penempa tahap ketiga, poin 100/1000. Ketika poin pengalaman mencapai target, tuan rumah akan menembus tingkatan keempat dalam penempaan tubuh. Senjata tidak ada. Teknik warisan Fei Yun Art, peringkat kuning lanjutan. Seni bela diri Fire Poison Palm, peringkat misterius. Tremor Stop, peringkat kuning. Soundwave Roar, peringkat menengah. Setelah melahap racun itu, original pil montainku tiba-tiba berevolusi menjadi Fire Poison tingkat tinggi. Dan sekarang scan kembali ke cerita. Fang Hao berteriak, "Hai, apa kau bisu? Cepat katakan siapa yang membantu memulihkan diri." Dengan tersenyum dan berkata, "Tentu saja diriku kuat." Dengan berkeringat dingin, Fang Hao berkata, Apa yang kau inginkan?" Dan terdengar juga gumanan si Ye Yun, "Tubuh ini baru saja pulih, kekuatanku masihlah lemah. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat." Secara tidak terduga, notifikasi sistem muncul kembali, mendeteksi kekuatan host saat ini, memberikan paket hadiah pendatang baru. Apakah host ingin membuka hadiah ini? Dan Ye Yun berkata dalam hati, "Paket hadiah pendatang baru. Apalagi yang kau tunggu?" Dengan bersemangat dan berkata, "Cepatlah buka." Sistem notifikasi muncul kembali, "Selamat kepada tuan rumah telah mendapatkan million times attack speed." Dan penjelasan dari sistem tentang atribut skill yang baru dibuka ini. Million times attack speed adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat yang tidak dapat dievaluasi. Saat ini kekuatan tuan rumah terlalu rendah. Tuan rumah bisa dapat membuka kecepatan serangan yang lebih tinggi setelah ranah berkultivasi ditingkatkan. Ye Yun bergumam, senang dengan apa yang dia dapatkan kali ini. Menarik sekali, kecepatan merupakan hal yang paling utama di seni bela diri, dan skill ini akan meningkatkan kekuatan tempurku. Terdengar Fang Hao yang berteriak kepada bawahan yang lain, menyebabkan Ye Yun tersadar kembali. "Mengapa kalian masih berdiri di sini? Cepat hajar Ye Yun untukku." Dan disahut saja oleh bawahannya, "Baik, dimengerti." Sebelum bawahan Fang Hao menyerang Ye Yun, ternyata Ye Yun sudahlah bergerak lebih dulu dengan cepat, dan dipegangnya pundak Fang Hao dengan menyeringai senyumannya dan menggunakan sebuah skill. T4 Tech Speed Fire Poison Palm. Terciptalah ledakan yang lumayan besar di sana yang menyebabkan Fang Hao terpental melayang di ujung tembok rumah dari Ye Yun. Terlihat juga keadaan Fang Hao yang amat menyedihkan setelah terkena salah satu skill dari Ye Yun. Tidak tinggal diam, Ye Yun itu langsung menghampiri si Fang Hao yang sudah tak berdaya itu.
dan sudah dipegang kepala Fang Hao olehnya. Diucapkan sebuah skill Devoured Fragrance. Terlihat aura kehitaman yang keluar dari tubuh Fang Hao yang menuju tubuh Ye Yun. Berteriak amat kencang si Fang Hao. Ini dibuatnya. Kultivasiku. Kemudian ambruklah si Fang Hao ini. Lalu ada sebuah notifikasi kembali melahap telah berhasil. Tuan rumah telah memperoleh 300 poin XP. Bawahan dari Fang Hao yang melihat kejadian itu lalu meminta ampun kepada sang MC, tetapi tidak membiarkannya. Sang bawahan tersebut dengan keadaan keringat dingin dan perasaan takut, bawahan itu dibasmi dengan cepat oleh sang MC kita. Terlihat kembali profil dari sang MC kita ini. Bisa dibaca sendiri ya. Lalu scan cerita pun berpindah pada malam hari di pinggiran luar pegunungan bulan hitam. Ternyata di sana ada Ye Yun yang sedang berlatih menggunakan sistem yang baru saja dia dapatkan. Terlihat ada seekor babi yang sangat besar yang telah dihajar oleh sang MC. Babi itu terbang melayang ke atas, lalu jatuh ke tanah dan terkapar tidak berdaya, dan kemudian sudah 2 hari nonstop. Rupanya sang MC ini berlatih di sana dengan mengalahkan Raja Babi dan bawahannya. Si Ye Yun hampir kehabisan stamina di sana dengan ekspresi yang sudah letih karena berlatih. Ye Yun mengeluarkan skill Devour kembali. Munculnya aura hitam dengan notifikasi selamat kepada host karena telah melahap esensi Raja Babi. Hutan berkulit tebal, orde pertama memperoleh 100 poin XP. Lalu dari pemberitahuan sistem, ternyata Ye Yun telah naik ke tahap kelima dari body tapering selama 2 hari sehabis kejadian sang MC yang telah membantai habis Fang Hao dan bawahannya. Ternyata si Ye Yun berhasil mengonfirmasi 3 hal. Yang pertama, sistem tidak hanya bisa melahap pil teknik kultivasi, tetapi juga batu roh seorang kultivator. Kedua, selain kultivasi dari kultivator, binatang roh juga merupakan target utama untuk dilahap. Kita dibawa kembali flashback di mana Ye Yun telah menghabisi Fang Hao lalu menggeledah baju dari Fang Hao. Lalu si Ye Yun menemukan beberapa pil roh dan kemudian menggunakan skill Devour. Kemudian muncullah notifikasi sistem lahap berhasil. Pil roh pengumpul tingkat pertama telah menyatu menjadi pil roh tingkat kedua. Host mendapatkan 50 poin EXP. Penjelasan berikutnya dari Ye Yun. Ternyata sebelum melawan si Raja Babi, Ye Yun melawan anak buah Raja Babi yang memiliki kultivasi pertama hingga 9 sesuai dengan 9 alam besar para kultivator, dan juga binatang iblis juga bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi. Setiap mengalahkan bawahan Raja Babi, sang MC mendapatkan 50 XP. Ada info lanjutan, ternyata sebelum melahap kultivasi, kultivator baik itu manusia atau binatang iblis, si Ye Yun haruslah mendeteksi terlebih dahulu bahwa target sudah dalam keadaan terluka parah atau hampir mati. Karena itulah syarat utama penyerapan kultivasi tersebut. Kalaupun kultivator itu mati, ternyata masih bisa diserap, bisa memulihkan beberapa stamina dan luka dari si Yun ini. Seperti yang dilakukan dengan si Ye Yun saat ini telah menggunakan Devour pada target yang sudah mati dan menyembuhkan luka yang ada di tangannya. Dan yang terakhir dan paling penting, sistem ini juga hadir dengan persepsi dan deteksi menyelamatkanku dari banyak masalah. Notifikasi sistem muncul kembali yang mengatakan mendeteksi kelompok baru binatang iblis 30 Zhang ke barat daya. Sambil bergumam kecil, aku butuh lebih banyak untuk naik tingkat. Ini masih jauh dari cukup. Dan sesaat kemudian si Ye Yun telah menghabisi semua binatang iblis itu dan kemudian ia meninggalkannya. Scan cerita berpindah kembali pada saat larut malam di dalam halaman keluarga Ye. Di sana Ye Yun terlihat berjalan sambil mengusap bahunya dan berkata, aku telah banyak melahap iblis di pinggiran luar bulan hitam. Di saat aku ingin masuk lebih dalam, ternyata adanya
sebuah array penghalang yang hanya bisa dibuka oleh 3 klan utama. Saat ini kekuatanku belumlah cukup untuk membuka array itu. Sudahlah, dipikirkan metode kultivasi lainnya besok saja. Lalu membuka pintu rumahnya, betapa kagetnya si Yeyun, ternyata ada sebuah serangan pedang yang dilempar dengan menghindar, lalu mengatakan, "Siapa itu?" Terdengar suara seseorang yang belum diketahui siapa berkata, "Engkau telah menghabisi orang-orangku, sombong sekali dirimu." Itu terlihat di sana banyak orang yang masuk sambil membawa pedang, dan ternyata orang itu adalah Ye Kun, putra tertua tahap kena body tampering. Diketahui juga, selain Ye Kun, semua kultivator ini sudah tahap 7 body tampering. Ye Kun berkata dalam hati, ternyata racun yang Soul Eroding Crowpress yang kudapatkan secara khusus dari perbatasan selatan tidak membunuhmu. Selain itu, selama 2 hari ini dia telah menerobos tahap kelima body tampering. Lalu si Ye Kun sambil mengeluarkan serangan, Ye Kun berkata, "Kesini kau, Ye Yun, biar kusiksa kau sekali lagi dengan tanganku sendiri." Setelah mengatakan itu, melesatlah si Ye Yun ini melesatnya si Ye Yun ini dan menangkap tangan si dari Ye Kun dengan mudah. Terkejut si Ye Kun, dibuatnya sangat cepat. "Kapan dia?" Belum selesai Ye Kun berkata, terdengar suara krak, dan teriakan dari Ye Kun, ternyata tangannya telah patah dengan mudah oleh si Ye Yun ini. "Lenganku," ucap Ye Kun dengan berteriak. "Tuan Muda Kun," ucap bawahan dari Ye Kun. "Hei Ye Yun, dasar binatang kecil, berani dirimu mematahkan lenganku. Aku akan membunuhmu," ucap dari Ye Kun. Dengan menyeramkan dan santainya si Ye Yun berkata, "Ini hanyalah lengan saja, bahkan kakimu juga tidak akan selamat." Lalu dipatahkannya kaki dari Ye Kun dengan mengeram keras. Tidak tinggal diam, bawahan dari Ye Kun melesat maju seraya berkata, "Lepaskan, Tuan Muda." "Seperti yang kalian minta," ucap Ye Kun sambil melemparkan Ye Kun keras ke arah bawahan dari Ye Kun. Berhamburan bawahan dari Ye Kun ini dan dihabisinya satu persatu. Bawahan tersebut tersisa satu. Orang terkejut dengan apa yang sudah terjadi dan berkata, "Bagaimana bisa? Dia terlalu cepat dan kuat untuk body tampering tingkat 5." Lalu dicekiknya leher dari bawahan itu dengan cepat oleh si Ye Yun dan menghabisinya. Terlihat di sana bawahan dari Ye Kun telah dihabisi oleh Ye Yun. Dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi, Ye Kun, si Ye Yun berjalan mendekat dan berkata, "Jadi kau menikmati meracuni orang yang jangan mendekat, kau jangan mendekat. Kuperingati kau, jangan mendekat kepadaku," ucap si Ye Kun dengan ketakutan. Dan dipukulnya Ye Kun dengan sangat keras hingga muncul ledakan. Dalam keadaan yang sangatlah mengenaskan, Ye Kun berkata, "Jika kau punya nyali, bunuh aku. Jika tidak, suatu hari aku akan menemukanmu dan membalaskan dendam atas rasa malu pada hari ini." "Kau ingin balas dendam padaku? Jangan khawatir, kau akan membalas dendam padaku, bukan?" ucap si Ye Yun dengan nada mengancam. Dan lalu diucapkan sistem, muncullah aura hitam dari skill Devor dengan berteriak, "Apa yang kau lakukan, Ye Yun?" Seseorang, tolong aku," ucapkan Ye Kun. Teriak dari Ye Kun. Notifikasi muncul terdeteksi. Musuh terluka parah, Devor selesai, dan notifikasi memberi selamat kepada host karena mendapatkan 1.500 poin XP serta mencapai lahap ke-6 dari body tampering. Terlihat Ye Kun yang sudah terkapar dan sang MC berkata, "Sekarang lebih baik kau keluar dari wilayahku seperti anjing, apa kau mengerti?" Jadi sekian pembahasan dari 1 Million Text Speed chapter 1 sampai 3. Kalau kalian suka, komen aja di bawah. Jika ada rekomendasi
manhwa atau komik-komik lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Bye bye.